Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat Survivor Series 2022 spesial dengan tema dan juga dua pertandingan War Games. Pertandingan peperangan 5 lawan 5 Women's dan Men's akan bertanding memperebutkan, ya tidak ada diperebutkan sebenarnya ya, tapi sebuah kekuasaan dan juga pastinya kemenangan yang penuh kepuasan antara masing-masing tim. Dan juga ada beberapa pertandingan keren juga yang siap dipertandingkan dan sudah diumumkan di Survivor Series War Games tahun 2022. Akan ada beberapa pertandingan lagi mungkin yang akan diumumkan nanti ya, tapi mungkin itu akan diumumkan satu hari menjelang Survivor Series War Games, jadi saya tidak bisa memprediksinya. Kita akan memprediksi match-match yang sudah disiapkan yang juga sudah diumumkan resmi untuk Premium Live Event Survivor Series War Games tahun 2022. Selengkapnya kita akan bahas di Gulat Review. Survivor Series War Games 2022 akan diselenggarakan di Boston, Massachusetts yang ada di Amerika. Ini merupakan kota besar juga ya, yang juga cukup bisa diperhitungkan dalam menyelenggarakan premium live event ataupun show-shownya WWE. Ada beberapa pertandingan yang sudah disiapkan. Kita mulai langsung saja untuk pertandingan pertama. Dan saya akan mempreview ceritanya dan juga memprediksi sesuai dengan pendapat saya. Match pertama dia adalah match Ronda Rousey, the champion of Women's di brand SmackDown, melawan Shotzi untuk the championship, Women's SmackDown Championship ya. Di akhir-akhir ini Ronda Rousey setelah menang dari Liv Morgan, mendapatkan kembali SmackDown's Women Champion yang dia banggakan tersebut. Dia butuh seorang backup yang pasti akan mengamankan posisinya di setiap kemunculannya, yaitu adalah temannya sendiri, Shayna Baszler. Di kepemimpinannya Vince McMahon, kita tahu kalau Shayna Baszler itu kayak pegulat wanita yang begitu-begitu doang, kayak gak ada rencana yang jelas untuk dia, dan dia sangat terlihat lemah dibanding dia di NXT saat sebelum ini, sebelum dia di main roster. Setelah kepemimpinannya Triple H, kita lihat bagaimana Shayna Baszler di booking cukup keren dengan kualitas sangar dan kualitas NXT dia pada saat itu, guys. Sudah sangat terasa di sini, dan menurut saya dan juga mungkin ada beberapa yang pendapat dengan saya, kalau memasangkan Shayna dengan Ronda Rousey sebagai bodyguard atau teman baik yang akan melindungi Ronda Rousey selama masa championnya adalah keputusan yang sangat tepat. Dan kita pasti yakin, dan saya sendiri yakin, kalau ini pasti akan mengarah ke sebuah feud di mana Shayna akan mendapatkan kansnya untuk SmackDown Women's Champion. Tapi untuk saat ini Ronda Rousey fokus dulu untuk mempertahankan championshipnya. Dan untuk kontendernya, WWE membuat Six Pack Challenge di brand SmackDown. Ada beberapa wanita yang bergulat yang akhirnya tidak saya duga kalau dimenangkan oleh Shotzi. Finally, Shotzi yang jarang muncul akhir-akhir ini di SmackDown, dia menang Six Pack Challenge. Dia mendapatkan spotlight yang dia butuhkan untuk menjadi lebih relevan lagi di brand SmackDown. Walaupun prediksi saya jelas kemenangan akan masih di tangannya Ronda Rousey, dan malah saya berpikir championshipnya Ronda Rousey ini akan terus bertahan hingga WrestleMania, guys. Saya berpikir seperti itu ya, karena ini akan jadi story panjang untuk championship yang dimiliki oleh Ronda Rousey ini. Walaupun begitu, Shotzi sudah dapat kesempatan match ini pun itu sudah cukup membanggakan untuk karirnya dia. Dia dapat spotlight yang cukup oke lah menurut saya ya, untuk bisa menantang juara SmackDown Women's Ronda Rousey. Karena Shayna Baszler pasti tidak akan membuat Shotzi ini bisa menang dengan mudah, atau bisa dengan sangat mudah menghadapi Ronda Rousey. Sudah terlihatlah sejak awal ya, kalau Shotzi dapat kesempatan ini ya karena dia bisa bertanding di Six Pack Challenge ini, nggak ada yang signifikan lah menurut saya. Tapi jelas sekali lagi spotlight untuk Shotzi adalah sesuatu yang harus di-respect ataupun dihargai lah dari WWE. Dan rencananya atau mungkin rumornya atau mungkin harapan penonton ya kan, saya tuh sering baca ya cerita-cerita yang ada di website ataupun review gitu, katanya
si Ronda Rousey ini dipersiapkan untuk sebuah feud besar menjelang WrestleMania lawan Becky Lynch katanya. Katanya Becky Lynch akan kembali tuh untuk menantang Ronda Rousey guys, katanya gitu. Jadi akan ada cerita panjang menjelang WrestleMania untuk Ronda Rousey melawan Becky Lynch. Ini sekali lagi rumor ya. Jadi cukup tepat lah menurut saya untuk menunggu sebuah pertandingan besar, the long awaited one on one. Pertandingan one on one yang cukup ditunggu lah menurut saya antara Ronda Rousey melawan Becky Lynch nantinya, kalau emang itu terjadi dan masih rumor. Sekali lagi, match ini prediksi saya dimenangkan oleh Ronda Rousey, retain the SmackDown Women's Championship. Match berikutnya adalah match AJ Styles melawan Finn Balor, one on one. Finn Balor mewakili sebagai leader of Judgment Day, AJ Styles mewakili dan juga sebagai leader dari DOC plus Mia Yim atau Michin sekarang ya panggilannya ya, Michin, atau mungkin namanya udah diganti jadi Michin begitu. Tapi jangan banyak-banyak pakai Michin ya, bisa bikin goblok. Beda-beda. By the way, ini adalah feud ataupun sebuah match yang tentunya tidak diharapkan. Maksud saya di sini tidak diharapkan, kenapa? Karena kita sejak awal ketika OC berhasil mengimbangi posisinya di sini di feud ini karena bisa mengimbangi jumlah dengan Judgment Day, saya kira ini akan menjadi 4-on-4 di Survivor Series, bahkan War Game, dan semua saya yakin banyak orang yang juga berpikir yang sama. Mereka berpikir akan ada 4-on-4 ini pasti. Setelah ini akan ada match Survivor Series, entah itu 4 lawan 4 biasa tag team, atau itu bahkan pertandingan War Games mereka, atau bahkan Survivor Series tradisional match gitu. Mix gitu, ada wanitanya juga. Tetapi mungkin ada yang kecewa, mungkin juga tidak ya. Tetapi mungkin kali ini WWE menahan itu dulu, mungkin menahan itu dulu untuk biar spotlight match banyak itu tetap di 2 pertandingan War Games sebagai main eventnya, sebagai pertandingan utama lah untuk Survivor Series War Games ini. Jadi untuk saat ini perseteruan Judgment Day melawan DOC difokuskan untuk leadernya dulu. Tapi di promo Monday Night Raw kemarin saya dengar AJ Styles bilang dia berharap ini akan jadi akhir dari semua perseteruan mereka, Finn Balor melawan AJ Styles, begitu guys. Saya pribadi tidak berharap dan tidak ingin feud ini berakhir di Survivor Series War Games karena belum puas. Harusnya 4-on-4, tapi entah kenapa WWE mengubah, atau mungkin memang tidak ada rencana itu karena Mia Yim atau Michin dimasukkan sama Rhea Ripley, dimasukkan ke dalam tim War Games, heel dan juga tim face-nya War Games begitu. Itu tidak diduga karena orang sudah tahu kedatangannya Michin atau Mia Yim ke WWE ini saat ini adalah untuk ngurusin Judgment Day, tapi malah gabung ke War Games. Kan yang gabung dia dulu loh. Michin dulu yang gabung, baru Ripley yang gabung. Berarti ngapain Michin kembali kalau dia hanya ingin masuk War Games? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Itu yang saya pikirkan guys untuk War Games ini, karena memang story sejak awal adalah di mana AJ Styles diajak Finn Balor gabung Judgment Day, AJ Styles gak pernah mau, sampai akhirnya AJ Styles punya temannya sendiri yang datang, yaitu adalah The Return of Karl Anderson dan juga Luke Gallows, DOC mendampingi AJ Styles di sini. Dan mereka kurang orang, Rhea Ripley bisa lebih mengganggu lah istilahnya. DOC butuh satu orangnya datang, tapi wanita-wanita ini malah memilih untuk War Games, tidak fokus ke mereka. Walaupun ceritanya masih ada berkutat tentang itulah mereka ya, tapi cukup kecewa saya cuma di bagian titik itu guys, nggak jadi 4-on-4, ditunda begitu. Dan history untuk AJ Styles versus Balor pun bisa jadi cukup menjanjikan. Match ini jadi sesuatu yang menarik yang terjadi di Survivor Series 2022. Dan siapa yang menang kira-kira? Apakah AJ Styles ataukah Finn Balor?
ada masing-masing kekurangan atau resiko ya guys ya. Kalau Finn Balor kalah, jelas kekalahan Finn Balor sebagai leader dari Judgment Day akan cukup berpengaruh untuk kredibilitas Judgment Day tentunya. Tapi kalau AJ Styles kalah, mungkin salah satu yang cukup masuk akal karena AJ Styles akhir-akhir ini dibikin lemah. Kita sadar akhir-akhir ini AJ Styles selalu kalah guys. Memang mungkin bagian dari kontraknya mungkin, atau memang bagian dari rencana untuk AJ Styles saat ini yang umurnya sudah bisa dibilang cukup veteran lah, cukup lebih tua lah daripada yang lainnya, untuk menaikkan talent lain gitu loh. Biasanya pegulat-pegulat tua itu tujuannya untuk naikin talent lain gitu. Jadi resikonya adalah jelas AJ Styles akan kalah lagi, dan itu akan sangat menurunkan kekuatan karakternya AJ Styles sebagai pegulat kuat. Kalau dia kalah lagi, dia akan jadi pegulat lemah begitu, sering kalah gitu kan. Jadi resiko ini yang bisa dimasukin akal dan juga bisa membuat saya yakin untuk memprediksi kemenangan siapa, ya jelas akan dimenangkan oleh Finn Balor. Lanjut lagi kita ke match berikutnya yang sudah diresmikan di Monday Night Raw kemarin sesuai dengan permintaan Seth freaking Rollins, the United States Champion, yaitu triple threat match. Seth freaking Rollins melawan the new Austin Theory dan Bobby Lashley. Cerita ini cukup panjang ya guys ya. Diawali dari Bobby Lashley yang mau match US Champion melawan Seth Rollins, tapi dia dihajar oleh Brock Lesnar. Ini membuat championship-nya Lashley langsung bisa direbut oleh Seth Rollins untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dan feud itu cukup dihentikan sejenak karena Bobby Lashley fokus Crown Jewel itu untuk membalas dendam ke Brock Lesnar begitu. Pada akhirnya Brock Lesnar bisa menang gitu ya. Akhirnya Bobby Lashley masih kesal karena dia dicurangi sama Brock Lesnar dan direbut championship-nya oleh si Seth Rollins. Dia kesal, dia marah, akhirnya dia fokus untuk ngajar Seth Rollins nih. Sampai di open challenge saat itu, di open challenge-nya Rollins, yang datang Bobby Lashley. Bobby Lashley datang tapi dia nggak mau match di situ guys. Dia cuma ingin menghajar. Berarti misi awalnya dia mau balas dendam dulu gitu loh. Menurut saya kenapa nggak langsung aja match ya? Kenapa harus balas dendam dulu? Ya udahlah, dia karena dia kesal, dia balas dendam dulu. Matchnya belum berlangsung, cash in lah Austin Theory dalam cerita ini. Bobby Lashley sudah menghajar Rollins, sudah capek, terkapar tuh. Masuk si Austin Theory cash in-nya kembali digagalkan oleh Bobby Lashley lagi-lagi. Bobby Lashley menggagalkan cash in ini entah kenapa gitu. Dia udah puas menghajar Seth Rollins, tapi kenapa dia mau cash in? Dia mau menghajar Theory yang mau cash in. Kenapa sejak awal si Bobby Lashley tidak memenangkan championship aja gitu, nggak match aja biar bisa menang US Champion gitu, kalau dia nggak terima kalau Austin Theory mau menang US Champion gitu. Yang jelas sebuah kekesalan dan dendam yang dimiliki Bobby Lashley ini berpengaruh kepada semuanya. Dan kekalahan ataupun kegagalannya Austin Theory untuk cash in ini membuat dia menjadi berubah moodnya, berubah karakternya, cara ngomongnya, HP-nya dia jual. selfie no more, the youngest no more, nggak ada lagi the youngest, nggak ada lagi selfie. Dia sudah berubah menjadi the new vicious Austin Theory. Dia buktikan dengan menghajar Dolph Ziggler, dan bahkan di main event dia menghajar Seth Rollins dan langsung menyasar United States Championship di 2 minggu yang lalu. Ya angkat begitu championship tersebut, dan itu membuat Rollins juga kesal. Dan di minggu depannya di Raw sebelum ini, si Seth Rollins langsung berpromo dan dia merasa ini harus disettle semuanya harus disettle di Survivor Series. Dibuatlah triple threat-nya dan Bobby Lashley harus ikut di situ dan Austin Theory harus ikut di situ. Dan ini sebuah booking yang menarik menurut saya guys. Ini booking yang cukup keren dari Triple H, dari orang kreatif WWE saat ini untuk membuat ini yang sedang top of the food chain atau di atas rantai makanan paling atas adalah si Seth Rollins guys. Untuk Monday Night Raw ya, rantai paling atasnya Monday
Monday Night Raw rantai makanan dia adalah Seth Rollins, karena dia champion US, satu-satunya champion yang saat ini yang masih relevan di Monday Night Raw. Dan ini dijadikan sebuah cerita yang seperti ini, menurut saya sangat-sangat menarik ya. Bagaimana karakternya Seth Rollins yang masih cukup bisa dibilang dengan tawa yang mengesalkannya, dengan keyakinannya dan menganggap remeh semua lawannya. Ini Seth Rollins, the revolutionary, the visionary Seth Rollins ini menurut saya pantas untuk retain lagi. Jadi prediksi saya lagi-lagi Seth Rollins pasti bisa akan menang di match ini, retain the United States Championship. Dan pertanyaannya, menurut saya tadi yang sudah prediksi kalau Seth Rollins bisa menang, yang dipin siapa gitu? Yang dipin siapa di sini? Kalau saya melihat yang dipin kayaknya bukan Bobby Lashley tetapi Austin Theory. Ini lagi-lagi prediksi saya ya. Mungkin Austin Theory udah dihajar habis-habisan oleh Bobby Lashley, dia sudah capek sekali dan dipin oleh Seth Rollins. Dan by the way, triple threat adalah no disqualification guys ya. Jadi pasti akan terjadi sebuah kebrutalan yang disajikan oleh Bobby Lashley di sini, atau mungkin bahkan karakter garangnya Austin Theory akan menunjukkan kebrutalannya di sini dengan memakai barang-barang, dengan menghentakkan pegulatnya ke bagian-bagian yang cukup beresiko begitu guys ya. Berikutnya adalah match War Games Woman. War Games Woman. Kita ngomongin dulu ya. Ini sebuah feud yang memang sudah berlangsung cukup lama sejak kembalinya Bayley. Sejak kembalinya Bayley bersama Dakota dan Io Sky, ini perlahan dibuat storynya menuju War Games ini guys. Karena sejak awal Bayley feudnya dengan Bianca Belair, dan Bianca Belair sudah ada temannya Asuka dan juga Alexa yang mendampingi 3 lawan 3 cukup adil. Dan ini didrag ataupun diseret menuju story besar War Games. Mereka hanya butuh 2 orang lagi untuk menambah menjadi 5 lawan 5 biar lengkap untuk War Games 2022 ini guys. Kemunculan Nikki Cross pada saat pertandingan di Monday Night Raw saat itu, pada saat kalau nggak salah Bayley lawan Bianca, dan ini membuat Nikki Cross menjadi bagian dalam cerita ini. Walaupun dia awalnya menghajar dua-duanya dengan karakter dia yang freak ini, tetapi lama kelamaan kelihatan kalau memang dia ini lebih ke peduli. Di Nikki Cross ini lebih peduli untuk menghajar orang aja. Dia nggak peduli dia di pihak mana. Menurut saya saat ini ya, karakternya freaknya Nikki Cross itu seperti itu. Jadi ketika Bayley menawarkan bantuan dan Nikki Cross mau saja. Menurut saya posisi Nikki Cross saat ini belum tentu heel, belum tentu juga babyface. Dan ini membuat damage control kelebihan, bisa dibilang dia punya keunggulan 1 orang lebih untuk menghadapi Bianca Belair dan juga timnya. Dan akhirnya Bianca Belair itu kedatangan satu lagi ketika yang tadi sudah saya sebut, ketika Michin atau Mia Yim masuk ke dalam lingkarannya di OC, mulai memutuskan untuk ikut bertarung di War Games bersama tim Bianca. Diajak oleh Bianca untuk gabung, akhirnya dia gabung. Kemudian selang beberapa saat Rhea Ripley juga memutuskan, karena Michin gabung di situ, Rhea Ripley jadi ikutan juga untuk bergabung di situ. Dan posisinya sekarang cerita utamanya Bianca kurang 1 orang guys. Bianca kurang 1 orang yang dia sudah siapkan. Kita berharap itu keluar di Monday Night Raw kemarin, tetapi kita tahu banyak yang kecewa karena pada saat Bianca promo dia bilang mystery partner yang akan dia keluarkan itu di Friday Night Smackdown, itu dari Sabtu pagi besok guys. Kita harus tahu siapa ini 1 orang. Ini berarti jadi kejutan utama untuk cerita War Games ini, dan akan diumumkan di Smackdown, bukan di Survivor Series ya. Jangan sampai dikecewakan lagi terus Bianca bilang, saya tidak ingin mengumumkannya di Friday Night Smackdown, saya ingin acara yang lebih spesial, saya akan umumkan di pay-per-view besok di Survivor Series War Games. Salah. Jangan janji-janji palsu ya Bianca ya. Pokoknya Friday Night Smackdown harus keluar siapa itu. Ada nama-nama yang jadi rumor guys untuk muncul menjadi partner atau anggota terakhir tim Bianca. Ada 1 nama, yang pertama adalah Candice LeRae, yang kita tahu sempat
off karena diceritakan WWE dia cedera, Candice LeRae. Terus juga yang potensial di sini adalah Chelsea Green yang namanya sudah disebut-sebut dalam banyak berita rumor kalau dia sudah deal bergabung kembali ke WWE. Terus dua nama lagi. Nama berikutnya adalah Becky Lynch. Dia juga cedera, belum kembali lagi guys. Dan nama lagi ada 5 kayaknya namanya. Ada yang bilang juga Charlotte Flair. Ini jadi momen kembalinya Charlotte Flair bergabung ke tim Bianca. Satu lagi nih yang rumornya menurut saya nggak kenceng, tetapi kalau kita cocokologi bisa jadi iya. Jadi Survivor Series War Game kan diadakan di Boston. Boston itu adalah tanah kelahiran atau kampung halamannya Sasha Banks. Nah, apakah Sasha Banks yang akan jadi satu orang lagi masuk ke tim Bianca di sini, guys? Belum tahu sampai nanti diumumkan oleh Bianca. Selain nama-nama tadi kayaknya enggak ya guys ya, nama-nama yang saya sebutkan tadi aja. Dan di match Raw main event kemarin, Asuka lawan Rhea Ripley. Asuka kalah, Rhea Ripley bisa menang. Itu artinya tim Bayley itu bisa lebih unggul karena dia akan masuk duluan dan akan bisa lebih banyak orangnya untuk mengalahkan orang yang lebih sedikit, yaitu tim Bianca. Di sini ini jadi advantage yang cukup signifikan lah untuk membuat bagaimana Bayley dan timnya bisa mengatur strategi untuk siapa duluan yang dimasukin, siapa yang duluan dimasukin, siapa yang duluan yang dimasukin. For the sake of kekuatan dan juga faction, karakter leader of faction untuk Bayley, saya berpikir di War Games ini dimenangkan oleh timnya Bayley, Io, Dakota, Rhea Ripley, dan Nikki Cross. Mereka akan menggunakan pertandingan ini dan tim Babyface kalah. Apa yang kita expect? Pastinya kita akan expect sebuah pertandingan Women's yang tidak biasa. Teman-teman yang tahu War Games Women's yang ada di NXT pasti tahu akan jadi apa War Games di main roster sekarang di Survivor Series, begitu ya. Apakah Io Sky akan lompat lagi dengan tong sampah yang menutupi badannya dari atas atau ada beberapa move besar dan klimaks besar yang keren akan terjadi di War Games? Kita akan nantikan aja. Tapi saya nggak ekspektasi tinggi ya untuk match yang Women's ini untuk War Games. Tapi tetap kita tahu pasti akan ada klimaks yang oke. Sampailah kita ke cerita utama, cerita besar, pertandingan besar, big fight yang terjadi di Survivor Series War Games adalah The Bloodline melawan Brawling Brutes, Drew McIntyre, Kevin Owens. Saat diumumkan pada saat pay-per-view Crown Jewel itu katanya memang di War Games akan ada 5 lawan 5 pertandingan War Games ya. Untuk Survivor Series ini ada 5 lawan 5. Dan orang langsung berpikir Bloodline pasti ikutan ini. 5 lawan 5-nya pasti ada Bloodline begitu. Dan pertanyaannya siapa yang akan lawan Bloodline nanti? Dan sudah terjawab setelah itu. Di episode SmackDown, Brawling Brutes keluar pada saat Bloodline promo. Dia bilang sama Sheamus juga. Mereka bilang sering kali akhir-akhir ini dan setiap kita bertarung katanya, Sheamus bilang gini, dia merasa pasti tim kami selalu kurang orang begitu. Dan akhirnya ketika dia ngomong kalau kurang orang ya dengan sangat pede, sekali ini akan bisa imbang melawan Bloodline, muncullah Drew McIntyre. Cukup mengagetkan karena kenapa? Karena Drew dan Sheamus kan saling bermusuhan sebelum ini guys. Match mereka sebelum Clash at the Castle kalau nggak salah, feudnya itu cukup oke dan sangat-sangat luar biasa menarik itu waktu itu. Dan feud mereka masih bitter nih guys, masih belum settle ketika Drew muncul. Tapi masuk akal kenapa? Karena Sheamus saat ini seorang babyface. Makanya di episode SmackDown lalu mereka sudah salam-salaman dan sudah settle things up. Mereka sudah menyelesaikan lah masalah mereka, nggak ada feud lagi satu sama lain. Mereka fokus untuk bertanding di War Games nanti. Dan kemarin masih bertanya-tanya ya, masih jadi misteri juga siapa orang kelima dari tim
Brawling Brutes dan Drew McIntyre ini karena posisinya Bloodline sudah full 5 orang. Usos 2, Roman Reigns, Solo Sikoa, dan juga ada Sami Uso. Terus siapa dong orang kelima? Orang sudah tahu walaupun belum diumumkan. Yang kelima akan Kevin Owens karena ceritanya sangat masuk long storyline guys. Long term storyline saya antara Kevin Owens di Bloodline ini long term storyline banget gitu loh. Karena orang pasti berpikir ya jelas Kevin Owens lah akan menyelesaikan ini semua, akan kembali lagi karena dia udah disimpan cukup lama. Walaupun dia nggak cedera, dia disimpan cukup lama. Sayangnya menjelang itu ada kabar kalau Kevin Owens di live event MCL sprain, dia kena di kakinya ada cederanya gitu. Nah orang langsung khawatir, waduh WWE harus berpikir keras nih. Triple H harus berpikir keras menggantikan siapa yang gantiin Kevin Owens ini. Satu hal guys, kalau Kevin Owens diganti sangat-sangat mengecewakan pastinya. Kenapa? Karena ceritanya Kevin Owens sama Sami Zayn ini di Bloodline itu kalau dia dimasukin di cerita War Games ini tuh pasti akan sangat memuaskan dan men-settle semuanya gitu. Men-settle cerita panjang yang sudah disiapkan. Karena memang cerita panjangnya disiapkannya itu gitu. Kalau tiba-tiba karena MCL sprain sangat mengecewakan. Tapi apa boleh buat MCL sprain? Butuh beberapa minggu. Dan orang langsung berpikir nama-nama lain. Oh mungkin pegulat British lainnya atau siapa gitu loh. Tapi di episode SmackDown kita lagi-lagi dikejutkan oleh WWE kalau ternyata Kevin Owens bisa kembali. Dia muncul pada saat brawling terakhir mereka ini di episode SmackDown. Kevin Owens muncul, dia kasih stunner untuk Roman Reigns. Nah di sini kita jadi bertanya-tanya, bener nggak tuh MCL sprain kemarin? Ataukah live event kemarin dia cuma bohong-bohongan sakitnya? Saya yakin itu beneran MCL sprain, itu benar sakit guys, beneran cedera dia. Saya yakin itu gitu. Tetapi dia kembali ini kok bisa? Mungkin cederanya tidak begitu parah ternyata. Setelah dicek ternyata tidak begitu parah. Atau setelah dicek mungkin harusnya istirahat tapi Kevin Owens bersikeras mau tetap bertanding, cuma terus dokternya atau tim yang ngurusin cedera tersebut cari cara biar Kevin Owens tetap bisa bertanding. Dia tutupin Kevin Owens pakai celana panjang atau dia kasih obat gimana, atau Kevin Owens dibatasin gerakannya nggak boleh ini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, asal dia mematuhi semua peraturan dari dokter tersebut. Si Kevin Owens bisa kembali. For the sake of long term storyline harus dilanjutkan guys. Begitu. Jadi saya berpikirnya Kevin Owens tetap ada itu karena memang passion dan juga komitmen dari dia sendiri dan juga konsistensi cerita long term dari WWE-nya sendiri menurut saya. Dan mungkin itu kemauan dia juga. Jadi dokter juga mengizinkan, jadi dia tetap bisa bertanding untuk War Games Kevin Owens yang mungkin tidak sepenuhnya sehat ya. Terus pertanyaannya, apa yang akan terjadi di main event War Games ini? Apa yang ekspektasi kita? Pertama, ekspektasi kita jelas. Yang saya sebutkan pertama ini jelas ekspektasi kita adalah pertemuannya Kevin Owens dan Sami Uso di sini guys. Karena cerita utamanya antara mereka berdua ini, cerita untuk masuknya Kevin Owens ini, Kevin Owens yang sama Roman Reigns sama Bloodline pun juga ada masalah guys. Terus Brawling Brutes pasti mereka tuh masih dendam dengan Usos yang berkali-kali mereka tidak bisa merebut undisputed tag team championship yang dimiliki Usos. Mereka tetap dendam ini masih. Drew jelas sama siapa? Jelas sama Roman Reigns dong. Altercation antara mereka berdua pasti kita nantikan gitu. Yang nggak ada cerita signifikan cuma Solo Sikoa. Karena Sheamus juga story-nya dengan si Roman Reigns begitu guys. Dan mereka semua ini orang-orang besar ini akan dikurung dalam satu kurungan 2 ring guys. Ini akan jadi sebuah pertandingan war atau peperangan main roster yang sangat-sangat menarik. Jangan sampai kelewatan. Match ini harus ditonton full guys. Buat teman-teman gak nonton live, saya rekomendasikan ditonton secara full ya match ini ya. Dan satu hal yang mungkin ditunggu juga oleh penonton, yaitu adalah apakah di War Games ini akan ada penyelesaian cerita tentang Roman Reigns, Bloodline untuk mengkonfirmasi ataupun menyelesaikan masalahnya Sami Uso ini sama Jey Uso.
Sami sama Jey Uso, karena ini belum selesai loh guys. Sempat Roman Reigns mau settle things up, dia mau menyelesaikan masalah ini dengan ngomong ke Jey Uso pada saat promo, terus dipotong oleh Brawling Brutes saat itu. Dan ini belum selesai. Kita harus nantikan apakah Bloodline akan masih di pihaknya Sami, atau Bloodline akan mengorbankan Sami di match ini. Mengorbankan Sami, dan Sami akan berasa dikhianati. Akhirnya terus Sami jadi babyface, terus satu tim dengan gitulah pokoknya. Tim dengan Kevin Owens gitu ya, nggak tahu lah nanti lanjutannya ya. Yang jelas di War Games ini apakah akan ada penyelesaian masalahnya Jey Uso dan juga Sami Uso? Itu yang kita harus nantikan. Itu yang saya harapkan terjadi di War Games nanti. Karena prediksi saya kemenangan akan ada di tangan tim Brawling Brutes, Drew sama Kevin Owens. Karena Bloodlines mengorbankan Sami Uso yang akan dipin oleh salah satu member anggotanya tim Brawling Brutes. Gitulah prediksi saya untuk Survivor Series War Games 2022. This is a can't miss pay-per-view guys, premium live event guys. Kita harus nonton ini. Saya ajak teman-teman nonton bareng sama saya ini sambil lihat watch along saya sambil nonton pay-per-view-nya yang akan ditayangkan di hari Minggu sekitar jam 8 lah, atau mungkin jam 8 kurang ya, hari Minggu pagi ya guys ya. Jangan sampai kelewatan Survivor Series War Games 2022. Terserah teman-teman mau nonton di mana, karena saya nggak di endorse Disney Plus juga. Silakan teman-teman punya prediksi sendiri, atau mungkin pendapat saya salah menurut teman-teman atau kurang tepat menurut teman-teman, silakan komen di bawah prediksinya masing-masing. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport Gilang Gulat. Thank you.